Halo, bestinya Ketani. Besti, permohonan Amarzoni agar bisa dipindahkan sementara di Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang atau Salemba memang terus jadi sorotan. Sudah 2 kali dalam sidang yang digelar online, Amarzoni beberapa kali memohon dan memberikan alasannya agar ia bisa dipindahkan sementara selama sidang. Agar sidangnya juga bisa dijalani secara offline. Mengaku kesulitan dalam berkomunikasi dengan tim PH hingga ketatnya lapas Nusa Kambangan pun diduga menjadi beberapa poin yang membuat Amar terus mengutarakan permohonannya untuk dipindahkan. Tadi Bang Amar memang belum siap dengan asetnya apa gimana sih Bang sampai belum bisa bacain di PH? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Sama ini Bang, komunikasi sama Bang Amar bagaimana Bang? Apakah lewat telepon atau bagaimana? Kan tadi Bang juga bilang nggak mau menyampaikan eksepsi lewat telepon karena ada takut risiko bocor dan sebagainya, itu bagaimana? Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di PUKAP udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah, nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim bicara tadi. Mungkin kabar karena selama ini komunikasi kami dengan lapas itu kan sulit. Ya permohonan kata pihak CPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Amar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai sebulan ya. Itu kan komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan. Nah, pada waktu kami mau sidang, ya kan, bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun eksepsi? Mungkin kabar beredar yang dimaksud sama Bang Amar di media sosial itu yang mana sih Bang? Apakah soal dia sebagai pengedar narkoba sampai dulu ke Nusa Kambangan atau bagaimana? Itu kan materi perkara, nanti kita di persidangan kita ungkapkan di sini. Itu kan strateginya pengacara nanti. Terlebih terkait kendala soal penyusunan eksepsi, Amar yang diduga bermasalah soal ketersediaan alat tulis ini juga keberatan kalau menyampaikan eksepsinya via telepon karena takut adanya kebocoran, di mana hal tersebut pun juga diamini oleh John Matias, kuasa hukumnya Besti. Lalu, apakah atas kesulitan dalam komunikasinya dengan Amarzoni, John Matias yakin permohonan Amarzoni untuk sidang offline bisa dikabulkan? Karena bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Psikis Amar kena nggak sih dirinya? Ya pastilah, coba Ibu psikis pasti kenal lah. Gimana mungkin? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung. Pada sidang keduanya belum lama ini, Amarzoni dalam permohonannya untuk dipindahkan dari Nusa Kambangan juga sempat menyampaikan perihal ketatnya lapas Nusa Kambangan, di mana tak hanya kaki dan tangannya yang diborgol, tapi juga matanya yang ditutup jika ingin pergi. Sementara menurut Amarzoni, ia bukanlah teroris atau narapidana high risk. Jadi gini, hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan apakah melalui Zoom atau langsung
hadir di tempat. Itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat itu loh. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu udah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang? Antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan? Itu memang Zoom itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Tapi kan posisinya lagi di Nusa Kambangan, dia punya hak nggak sih Bang buat bisa dihadirkan langsung? Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digembok setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk membaca pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh. Gangguan sinyal itu paling sering itu, ya. Tapi Bang, kalau melihat situasi Nusa Kambangan ini benar nggak sih? Aku malah justru agak ragu sampai bahwa ditutup, sampai diborgol kaki dan tangan. Makanya saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu, ya. Aku nggak bisa komen, ya. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak gitu loh. Tapi kalau yang abang lihatnya Amar Zoni tidak membahayakan. Aku nggak melihat. Dia bukan teroris. Bahwa kalau dia adalah pengedar, ya. Apa bedanya sama yang lain? Ya maksud saya, ya dikerengkeng aja di Jakarta. Di waktu sidang diantar gitu kan. Nggak perlu dibuang ke Nusa Kambangan. Ya, itulah makanya kalian cowok-cowok bekerjalah yang benar, cari uang yang benar seperti Hotman. Terkait permohonan Amar Zoni tersebut, menurut Hotman memang kewenangan dari hakim. Namun pengacara kondang tersebut mengaku justru belum mengetahui di mana faktor membahayakannya Amar Zoni. Meskipun Hotman kembali menegaskan kalau hakim pasti memiliki pertimbangan. Nah, kalau Hotman menyebut belum mengetahui faktor membahayakan dari Amar Zoni dan mengakui sidang online memang bisa merugikan terdakwa, terlebih di Nusa Kambangan yang jaraknya cukup jauh ditempuh oleh tim kuasa hukum. Dalam putusan itu biasa ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan pasti nanti dimasukkan di situ. Orang yang lagi menjalani sebuah hukuman otomatis kan dinilai oleh Bapas juga, dinilai oleh KPLP juga, dinilai oleh Kalapas juga kelakuan baik pada saat menjalani hukuman. Kalau tidak memiliki kelakuan baik, ini kan hal-hal yang memberatkan gitu. Jadi balik lagi, kalau memang betul alat buktinya lengkap, jangan ragu-ragu. Tapi kalau tidak ada alat bukti, hanya sebagai pemakai saja, lebih baik rehab saja. Di rehab itu ada beberapa pilihan, apakah di RSKO atau mungkin di IPWL. Orang yang sudah menjadi pengguna, sarankan untuk masuk ke IPWL BNN. IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor agar bisa diobati karena dia sakit. Kalau memang betul pengguna dan korban, sarankan IPWL dan atau RSKO. Tapi kalau betul ada transaksi, harus tega aparat penegak hukum. Kalau memang pidana mati, silakan putuskan pidana mati supaya menjadi sebuah contoh efek jerah untuk artis lainnya, untuk masyarakat Indonesia. Jangan sekali-kali memakai narkotika, akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan fundamental bangsa. Harus dilihat alat bukti transaksi jual belinya ada nggak, supaya bisa masuk barang siapanya, barang siapa sebagai pengedarnya gitu. Kalau nggak ada, berarti harus bisa diputuskan rehab saja.
meskipun menggunakan berkali-kali. Karena apa? Dia sakit. Tapi kalau misalnya itu ada dan ada penguatan dari saksi fakta dan saksi ahli, jangan ragu-ragu majelis hakim untuk bisa memutus yang paling berat supaya jadi contoh. Lalu bagaimana dengan kabar yang beredar terkait penggunaan narkoba dalam lapas yang diduga dilakukan Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan? Apakah hal tersebut akan memberatkan Amar Zoni atau justru bisa membuat Amar Zoni mendapatkan rehabilitasi seperti harapannya dan keluarga? Itu hak dari mereka untuk minta keadilan ke Presiden, ke Komisi 3, ke BNN, ke Kapolri, ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Itu hak. Nah, itu nanti dimasukkan dalam pledoi sebagai lampiran. Tapi yang harus dijadikan alat bukti utama, ada transaksinya. Kalau tidak ada transaksi, sebenarnya wajib majelis hakim untuk memutus sebagai pengguna saja, bukan diputus sebagai pidananya. Nah itu, jadi balik lagi kuasa hukum harus bisa melihat secara komprehensif alat buktinya. Hadirkan di dalam persidangan, jangan dalam medsos saja. Jadi masukkan sebagai lampiran, daripada saat sidang itu dijadikan berkas perkara persidangan, sehingga bisa menjadi amar putusan di hal-hal yang meringankan. Sementara itu, Besti, terkait ungkapan Amar soal tangan dan kakinya yang diborgol serta pengawasan yang super maksimum hingga matanya ditutup, menurut praktisi hukum Deoli Payumara, hal tersebut merupakan kewenangan lapas, di mana di dalamnya termasuk SOP, dan sepanjang belum ada pelanggaran HAM, dianggap tidak melanggar hukum. Dan terkait harapan Amar Zoni dengan dipindahkan dari Nusa Kambangan, sidang bisa lebih cepat lantaran proses komunikasi lebih lancar dengan tim PH, Deoli pun menghimbau untuk ikuti aja prosedur yang ada. Itu begini, setiap lapas itu ada undang-undangnya kan mereka kan, dan setiap lapas karena ada dasar undang-undang mereka punya kewenangan, dan kewenangan lapas itu diatur. Termasuk juga SOP pemborgolan, SOP tutup mata, itu diatur gitu, dan sifatnya sebenarnya internasional. Jadi sepanjang belum ada pidananya di situ atau pelanggaran hukum, dianggap sebagai tidak ada yang melanggar hukum gitu. Jadi kadang-kadang kita tahanan juga diborgol, kebijakan dari sana gimana? Diborgol aja gitu kan. Jadi itu adalah kewenangan dari kepala lapas. Kalau dari hakim saya secara kasat mata masyarakat menilai bahwa dia sangat profesional bang, tidak. Kata siapa itu? Ya. Kata masyarakat apa kata yang nanya? Banyak komen-komen. Oh, udah ada banyak komen. Ya udah berarti udah benar tuh, hakimnya udah profesional. Jadi tidak ada penekanan. Tidak ada penekanan. Ya kan kita bisa lihat lagi sidang hari ini kan, tidak ada penekanan terhadap seorang Amar Zoni atau kuasa hukumnya juga kan. Yang ada mereka merengek-rengek gitu kan. Iya, ada merengek-rengek kan? Iya. Ada, ya udah. Mereka dalam arti itu terdakwa itu bebas-bebas apa gimana itu, karena dia kan kuasa hukumnya. Iya, makanya sebenarnya terdakwa ya terdakwa, hak terdakwa kan dibatasi oleh tahanan, oleh kungkungan. Kan ada terdakwa yang ditahan, ada yang nggak ditahan. Yang ditahan kan dibatasi hak-haknya kan. Kan sudah dibatasi, namanya juga ditahan kan. Jadi nggak boleh kayak orang bebas juga. Saya maunya nanti makan ini kan nggak bisa. Kan makanannya kan mengikuti yang ada di lapas. Baik makanan, baik perilaku, baik penanganan mengikuti yang di lapas. Nggak mungkin kita di tahanan nasi sama tempe, kita mintanya nasi sama ayam jeroan. Kan nggak mungkin kita minta, nggak ada. Itu kan soal fakta-fakta persidangan nggak boleh dipercepat atau diperlambat ya kan? Ya nggak usah lah, ikutin aja prosedur yang ada. Gitu. Ya Besti, pasti sulit banget di sana. Semoga semua bisa mendapat pelajarannya ya Besti. Dan say no to narkoba, karena gak ada keren-kerennya pakai narkoba. Yang keren itu memerangi narkoba Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.